Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Soleh, sahabatku, sahabatku yang baik hati? Siap, kabar baik. Mas Khalid Firdaus, kolonel sekarang mantap luar biasa. Jadi begini, Mas Khalid. Beberapa waktu lalu kan kita habis reuni itu dan viral video-video yang saya unggah di Ya, YouTube maupun di TikTok. Leteng Kemudian banyak lah yang 99. bertanya mungkin ya namanya lulusan Akabri Darat Laut Udara Polri ini kan kemana-mana bertugas dan berdinas sehingga banyak masyarakat apalagi mantan anggota yang kenal. Nah, diantaranya yang pernah diantaranya adalah Mas Khalid. Nah, Iya. di akun TikTok saya maupun YouTube saya banyak sekali yang bertanya terkait kok bisa masuk Akabri seperti apa. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman Mas Khalid kan tidak serta merta langsung kolonel. Nah, Ya. jadi menindaklanjuti ke pertanyaan netizen. Coba pengalaman Mas Khalid ceritakan kenapa kok bisa masuk Akabri? Demikian. Oke. Siap. Baik, Mas Soleh, sahabatku yang baik hati. Saya kebetulan dibesarkan di lingkungan perkampungan nelayan, Hmm, yaitu tepatnya di Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari dulu sampai sekarang ini, kampung saya itu khususnya di desa saya, belum ada yang alumni Akabri lagi selain saya. Hmm, Tapi saya berharap eh, orang-orang di kampung saya juga ada yang punya semangat sampai ke sana ya. Bahkan dulu saya sekolahnya di SD aja, SD Impres kalau banjir sepatunya dicincing ya. iya iya iya. Jadi terus kemudian memang dari kecil saya tuh senang dengan tentara. Kalau ada tentara yang pulang ke kampung saya, rambutnya cepak tuh saya lihat orang itu tampan. Jadi saya Hmm, kalau lihat laki-laki itu tampan, iya iya iya. gagah, Siap. keren. Nah, terus cita-cita saya bulat pengen masuk tentara. Tapi saya belum tahu tuh tentara itu akabri apa, belum tahu. Hmm, Seiring berjalannya waktu sampailah saya di SMA, eh, saya setiap kali senior saya pulang itu saya lihat orang itu kok ganteng sekali. Jadi senang aja. iya 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 iya. Kayaknya kalau saya jadi prajurit kayaknya biar gagah kayak dia. Iya iya. Lalu saya mainlah ke tempatnya senior-senior itu tanya, gimana cara masuk akabri? Nilainya harus seperti apa? Nah, diceritakanlah itu bagaimana apa namanya kesemaptaannya harus bagaimana, Hmm, pull up, lari dan sebagainya itu dijelaskan terus. Terus kemudian nilainya gimana? Oh, rankingnya harus di atas 41. Zaman kita dulu kan di atas ya empat puluh nem. satu ya. Ya nemnya. Oh, Nah, disitulah saya belajar gimana caranya nem saya harus di atas 41. Terus kalau saya ada olahraga di SMA itu gimana caranya saya lari saya harus paling depan. Hmm, Nggak boleh nomor dua, harus nomor satu. Dan memang terbukti, selama olahraga SMA itu saya selalu terdepan. hmm, hmm. Tujuannya supaya saya terlatih fisik saya. Iya iya. Terus setiap minggu saya selalu berenang. Melatih Kemudian sendiri ya, apa ya. yang diceritakan itulah, oh harus membina fisik. Larinya harus berapa menit? Betul-betul saya menitin. Jadi saya belum kenal yang namanya jasdam, belum kenal yang namanya pembinaan itu belum. Betul-betul berdasarkan bertanya, lalu saya praktekkan. Iya. Artinya gini, ini sebagai edukasi buat masyarakat, bahwa zaman saya saja yang hanya mendapatkan cerita, tapi yang penting ada keseriusan. Iya. Nyatanya Alhamdulillah saya masuk Akabri bisa masuk nilai standar dan dinyatakan lulus. Jadi Hmm, jangan berkecil hati dari manapun, mungkin sesuai dengan programnya Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, dan semuanya yang selalu, ayo kita bergabung dengan TNI. Persiapkan diri dengan baik, iya. akademik yang bagus,
kesehatan yang bagus, fisik yang bagus, jangan lupa berdoa. Nah, saya Berdoa, dulu betul. sering ya, puasa Senin Kemis, kalau malam ya sholat tahajud dan sebagainya ya, itu dilakukan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi masyarakat untuk masuk TNI, Oh, khususnya Angkatan Darat ya. Karena saya Angkatan Darat jadi semoga berarti terinspirasi. penyiapannya dari keinginan memang ya, dari keinginan sendiri, bukan keinginan orang tua atau keinginan orang lain, tapi dari diri sendiri ya. Betul, dari memang saya ingin. Karena saya melihat tentara, apalagi Taruna tuh gagah, ganteng, ceweknya banyak. Oh, berarti Itu. jangan sekali-sekali coba daftar tentara, apalagi Akmil, kalau hanya keinginan orang tua, bukan keinginan sendiri, pasti fatal ya, Jangan. fatal ya. Ya. Betul, betul. Jadi harus tumbuh karena itu. Selain itu memang ya ingin ikut berkiprah lah ke dalam dunia ketentaraan ini. Karena memang bapak saya kan dulu sering cerita tentang kakek buyut itu seorang pejuang itu ya. Jadi saya Oh, senang. oke. Sebelum kita bercerita tentang kakek bui yang diceritakan orang tua, setelah masuk akabri, ya kan, atau setelah lulus akabri sampai mencapai kolonel, eh, dinas di mana saja, Mas Kolin? Oh, saya pertama kali dinas di Kalimantan Barat, Kalimantan Barat. pernah menjadi Danramil Entikong di perbatasan, sama terus kemudian setelah itu pindah ke sekolah Selapa ya. Ya, Sekolah Selapa Selapa. saya pindah. Kebetulan alhamdulillah dipercaya untuk jadi Kazeni Grup 3, pernah dinas di Kopassus juga. Wih, Kopassus ya, Eh, Mas Kopassus ya. tapi bukan bukan komando ya, yang diikut sana sebagai Kazeni Grup gitu aja. Berarti sempat pakai baret merah dong. Ya pernah lah Oke, mantap. pembaretan. Tapi sempat sakit saya waktu di sana karena saya memang pernah jatuh HNP, diperintahkan oleh dan apa namanya waktu itu kan dan Pusdikpasus ya. Jadi wajib operasi HNP. Jadi Hmm, belum sampai tuntas saya udah harus dioperasi. Tapi gara-gara itu saya alhamdulillah malah sehat. Jadi terima alhamdulillah. kasih Pak Bambang Toto. Terus kemudian Pak Hendi Ganiardi, Pak Ishak Pangemanan itu selalu memberikan support lah. Terus Pak Paruhunan Lubis gitu. Ya Siap. banyaklah senior-senior di Kopas itu baik-baik yang bisa mendidik saya dengan baik. Kemudian setelah itu saya dikasih jabatan sebagai Wadan Yon Sikon 11. Sekarang menjadi Batalion Sikon 11 di bawah Kodam Jaya di Lenteng Agung. Setelah Hmm, itu saya mencoba untuk Sesko. Tahun 2013 saya ikut Seskoat. Setelah dari sana saya ditugaskan di Kodam Iskandar Muda sampai saya dari mulai Pak Bandia dan Densibang, Pak Bandia Jaslok dan Yon Sipur dan Densibang dan Dem Sabang ya. Paling barat Indonesia pernah. Dandim ya, sempat jadi Dandim. Tempat dari Dandim Sabang. Nah, di Sabang itu orang konon ceritanya Pulau Keramat karena ada 44 ulama ya. Yang penting banyak-banyak Hmm. banyak-banyak ibadah ya, Om, supaya selamat. kelompok ulama ya. Ulamanya banyak di Sabang itu. Oh, mungkin pertamanya Islam masuk kayak di situ. Saya nggak tahu paling ujung barat. Yang jelas kalau ada orang menyanyikan dari Sabang sampai Merauke, nah saya masuk di Sabang ya. Mantap, mantap, Terus mantap. habis itu saya mendapatkan berkesempatan dinas di Inspektorat Jenderal Angkatan Darat kurang lebih sampai 3 tahun. Siap. Nah di Ijenat itulah saya disekolahkan auditor ahli, auditor muda sama Inspektorat Jenderal. Terima kasih. Alhamdulillah mendapatkan sertifikasi auditor. Terus kemudian saya dipercaya menjadi Kepala Zeni Kodam 12. Nah balik lagi ke Sungai Kapuas. Oh, Kalimantan lagi ya? Dari
Kalimantan lagi menjadi kepala Jenikodam, Kazidam. Nah, terus dari sana saya baru menjabat sekarang sebagai Kepala Seksi Logistik Korem 064 Maulana Yusuf. Itu Maulana kira-kira Yusuf di masalah Banten ya? di ya Banten di bawah Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi. Enggak, saya bertanya terkait masalah auditor tadi. Itu kan auditor kan ilmu yang sangat luas, bukan hanya di TNI, tapi itu apakah namanya auditor kan ilmu mengaudit baik di TNI maupun di luar. Itu bisa berguna nggak di dunia sipil itu ilmu itu? Semuanya bisa karena itu sertifikasi nasional eh, yang mendidik juga apa namanya instansi BPKP yang Hmm. dipercaya apa institusi negara lah itu ya. Sehingga kita memiliki sertifikasi tentang audit itu dikeluarkan oleh BPKP. Berarti kalau KPK mencari bantuan dari TNI untuk masuk ke KPK, berarti bisa itu digunakan ilmunya. Wah itu sudah kebijakan pimpinan saya nggak tahu ya. Yang jelas ilmunya ilmu audit secara umum. Oh, audit secara umum. Ya karena kan selama ini kan Iya, saya KPK tahu. hanya dibantu dari polisi, siapa tahu KPK minta agar ada TNI masuk ke KPK, berarti ilmu itu bermanfaat ya. Insya Allah sama. Tapi beda ya kalau KPK itu eh, oh iya ya bisa bisa aja ya sama ya Iya, mengaudit kemungkinan bisa sama. atau Kira-kira gitu deh Pak Fahmi. iya, siap. Ya bisa digunakan untuk investigasi juga. Seperti yang investigasi khusus punyanya ini yang dibentuk Pak Prabowo itu. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus itu abang kita di situ itu kepalanya itu. Eh, Bisa Bapak Ars, Bapak Aris Marsudianto SEMM sama gelarnya ini. kurang lebih itu. Ilmu dasar itu, ilmu Itu dasar audit. siap. Tapi Nah, alhamdulillah udah lanjutan itu. Ya, siap. Ini saya tertarik tadi ada kakek buyut yang saya dengar ada pejuang. Bisa nggak menceritakan sekilas tentang sejarah kakek buyut yang ikut berjuang dalam memerdekakan bangsa Indonesia? Mungkin sekilas seperti apa baik. itu? Terima kasih. Jadi eh, ini memang apa namanya ya, tidak sebentar saya mencari jejaknya kakek buyut itu ya. Hampir 20 tahunan lebih ya. Oh, Karena apa? Jadi karena bapak saya itu hanya mendengarkan cerita dari uaknya atau Pak D-nya itu, kakaknya kakek saya berarti ya. iya iya. Itu di mana makamnya kakek buyut? Hanya dijelaskan di belakang Masjid Jami, Masjid Kauman Ngembal Rejo, Kudus, Jawa Tengah. Hmm. Tapi persisnya tidak ada yang tahu. Nah, saya tuh tergelitik ke sana. Terus kemudian diceritakan juga oleh bapak saya bahwa kakek buyutmu itu dulu adalah seorang pejuang. Hmm. Kalau sudah melawan Belanda itu tanda-tandanya adalah ketika sudah naik kuda hitam, namanya kuda sembrani. Kuda sembrani, kuda hitam. Ya, kuda sembrani. Itu tahun Saya nggak berapa, tahu. Mas? Nah, kan ini cerita cerita ya. Iya iya iya. Tapi akhirnya saya menelusurinya itu, Hmm. mulailah saya foto semua makam yang ada di belakang Masjid Ngembal Rejo itu, saya foto semua, termasuk foto-foto yang ada 3 makam utama yang dikelilingi pagar besi itu ya. Itu saya foto semua. Lalu fotonya itu, nah kebetulan saya dinas di, sampailah saya dinas di Serang, Banten ini, mulai saya bertanya kepada Kasepuhan Banten, kepada apa itu, ada namanya Abah Jempol di sini ya. Nggak salam ya kalau Abah Jempol nonton, terima kasih ya Abah Jempol. Hmm. Nah, kemudian banyak diceritakan, Komandan tanya coba kepada eh, Entus Sahrul. Entus itu dari itu bagus ya. Oh ya,
siapa tahu nama kakek komandan ada di sana. Singkat cerita, dibawakanlah itu manuskrip Al-Fatawi dari Jayakarta Kaum. Hmm. Ternyata nama Sarbini itu ada di sana. Nah, terus kemudian saya perlihatkanlah itu karena secara arkeolog, ini yang ada adalah tinggalan nisan-nisan. Ini nisan dari mana? Dinilailah sama beberapa pakar juga, ada juga yang kawan-kawan pemerhati sejarah, ada Sorbonne University dan sebagainya menilai ada makam apa patoknya itu adalah patok yang sudah era perjuangan atau pergerakan. Hmm. Jadi kalau Banten itu runtuh kan tahun 1812. Ya. Kemudian secara monarki, perjuangan dalam bentuk monarki itu masih dilanjutkan oleh Pangeran Diponegoro tahun 1825 dan berakhir 1830. Heeh. Setelah itu kan sudah tidak ada jejak lagi. Semua bentuk kerajaan di negeri ini sudah nggak ada. Ya, ya, ya. Kemudian ada peristiwa geger Cilegon pada tahun 1888 lah kurang lebih. Nah, manuskrip Al-Fatawi itu dijelaskan catatan mulai tahun 1800-an sampai awal 1900. Itu masih disebut sebagai tahun 1800-an katanya gitu. Kemudian saya lihat silsilahnya buyut itu, kakek buyut saya, kan karena saya orang taunya saya orang Jawa, jadi saya nyebutnya Mbah gitu ya, Mbah Sarbini. Ya. Itu ternyata di atasnya itu adalah ada namanya eh, Raden Hasan. Hmm. Nah, Raden Hasan itu kira-kira makamnya kurang lebih di daerah Tanah Abang. Nah, kemudian dari Raden Hasan di atasnya lagi itu ada dua nama, yaitu eh, Tubagus Akad, Tubagus Akad, Tubagus Diun. Terus Hmm. kemudian baru setelah itu sampai ke Pangeran Surya, Pangeran Padmanegara, baru Pangeran Jayakarta. Saya Ahmad Jaketra. Oh, ya, 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 ya. Terus kemudian saya tanya pakar juga, ini yang di makamnya kakek buyut saya ini ada tongkat. Apa ada di makam itu ada salah satu makam itu ada tongkat. Ini tongkat ini artinya apa? Kemudian dari pakarnya menjelaskan ini adalah tongkat seorang pangeran. Tapi pangeran dalam perspektif sejarah ya. Ya. Nah, pangeran dalam perspektif sejarah itu adalah orang yang zaman itu sisa-sisa. Karena kebiasaan Belanda kan biasanya melaksanakan genosida ya Iya, iya. terhadap keturunan para kaum kesatria. Hmm. Nah, sisa-sisa yang itu ada dan kerajaan sudah hancur, itu dilaksanakan seleksi atau assessment. Orang yang paling memiliki pengetahuan itu siapa, kemudian yang paling bisa menggerakkan banyak orang siapa, lalu yang bisa kanuragan juga ya, bela Hmm. diri ya. Ya, 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 ya. Jadi bukan hanya kosongan. Nah, terpilihlah itu Mbah Sarbini itu di antara sisa keturunan yang ada. Maka zaman itu diceritakan kira-kira ada namanya pasukan Hizbullah. Tapi ini baru cerita demi cerita karena saya Ya. belum mendapatkan keakuratan sejarah yang asli. Hmm. Baru hanya catatan saja dan cerita keluarga gitu ya, dari para pakar. Dengan melihat dan menilai bentuk nisan sama secara arkeolog itu ya, secara Ya. arkeologi ya. Nah, itu adalah seorang pangeran. Kemudian karena tanda makam itu adalah tanda ciri khas makam yang berasal dari daerah Jayakarta, patok apa? Nisan Jayakarta, nisan yang bersumber dari Banten, nisan yang bersumber dari Cirebon atau bersumber dari Palembang. Tapi dari setiap daerah ini catatan tentang Mbah Sarbini nggak ada, yang ada hanya di catatan manuskrip Al-Fatawi. Hmm. Sehingga dengan di atasnya adalah tadi kan Pangeran Surya, Pangeran Padmanegara, Pangeran Jayakarta. Artinya bahwa pemilik gelar pangeran itu selain assessment tapi juga bisa juga karena keturunan.
Keturunan. Maka Ya. kita akhirnya menemukanlah posisi letak secara apa namanya dari catatan maupun dari ciri-ciri nisan dan patoknya itu, maka ketemulah itu nisannya kakek buyut saya itu. Hmm. Kira-kira itu memerlukan waktu lebih dari 20 tahun untuk kira-kira mendapatkan itu. Terus Lokasinya di mana kemudian itu, Mas? Terakhir. lokasinya itu di belakang Masjid Kauman Ngembal Rejo, Kabupaten Kudus. Oh, malah di Kudus Tapi ya. ada juga nama Sarbini yang dibikin pada tahun yang sama dengan jenis patok yang sama yang ada di Pantai Indah Kapuk. Tujuannya apa? Konon ceritanya karena kebiasaan Belanda itu apabila ada salah satu tokoh yang ditangkap, maka diserahkan ke keluarganya, nanti akan dilihat dimakamkan di mana. Kalau sempat ketahuan kalau dimakamkan di Kudus, maka Belanda akan berpikir bahwa anak keturunannya ada di Kudus. Hmm. Ya, ya, ya. Dikhawatirkan, dikhawatirkan kebiasaan Belanda yang selalu melaksanakan genosida terhadap keturunannya, takut nanti memberontak karena bapaknya dibunuh. Iya, iya, Makanya iya. dibikinlah itu makam yang lainnya lagi yang ada di Pantai Indah Kapuk dengan nama eh, Raden Sarbini yang ada di Pantai Indah Kapuk itu juga seperti itu. Berarti yang asli yang Sehingga di Kudus. yang di Kudus. Hmm. Terus kemudian eh, karena beliau adalah seorang pangeran itu dalam arti orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah. Jadi pemegang tongkat komando itu sebenarnya sama tradisinya seperti sekarang kita ini seorang tentara. Maka dia Oh. penanggung jawab komandan gitu. Iya, 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 Jadi iya. zaman itu gelar pangerannya pangeran yang seperti itu karena era pergerakan, karena Era kerajaan udah nggak ada. pergerakan. Masa kerjaan udah selesai kan? Iya. Nah, terus kemudian yang bisa direkrut adalah para santri-santri Hizbullah. Hizbullah, ya, ya, ya. Santri-santri Hizbullah itu semuanya, baik dari Jakarta, baik dari gabungan semua lah, dari ex Yogyakarta, dari ex mana eh, Semarang dan sekitarnya semuanya lah ya, Demak, Iya. Cirebon, semuanya itu bergabung semuanya yang mau bergerak melawan Belanda. Nah, penyerangan pertama itu ini pun cerita dari turun temurun ya. Memang harus dikaji ulang dan dicari bukti data primernya dan data sekundernya juga Iya, iya, iya. untuk membuktikan karena beliau berasal dari Jakarta, maka kemungkinan itu ada penyerangan ke arah Jakarta sana. Sampailah ketemu di manuskrip itu sebenarnya bukan si Pitung gitu ya, tapi Pitung, Pitung, nggak bukan ada si si-nya. Pitung. Hmm. Kalau si itu menunjuk satu orang ya, kalau Pitung itu pitu orang pitulungan, Oh, berarti lebih dari satu ya? lebih dari satu. Jadi orang-orang yang mau menolong artinya gitu. Jadi pejuang. Hmm. Nah, semuanya itu meninggal dan tidak ada yang punya keturunan baik tadi ya karena beliau orang Jakarta jadi Engkong Sarbini, Engkong Sabeni, Engkong Ji, Engkong Jabrik, yang lainnya saya nggak hafal. Semuanya wafat tinggal satu Engkong Sarbini. Nah, Hmm. itu jadi penyerangan terhadap inti pasukan Belanda setelah geger Cilegon. Cuman di situ riwayatnya tidak dijelaskan secara Detail apa ya. ya. Terus kemudian pindahlah sampai ke Kudus menikah dengan istri ketiga. Jadi istri pertama anak-anaknya udah habis semua. Kebiasaan Belanda itu ketika seorang tokoh mau ditangkap tuh biasanya istri anaknya disandra, dibunuh gitu. Iya, 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 iya. Lalu sampailah ke Kudus. Nah, di Kudus itulah mulai kisah-kisah yang dijelaskan oleh bapak saya yang biasa cerita turun-temurun bahwa dulu kakek kalau ketemu Belanda itu suka mantatin sambil naik kuda hitamnya itu. Mantap, itu harusnya dicatat Maka dalam buku itu. Ada tapi bukunya. karena data primer sama sekendarnya belum ada, maka saya belum bisa menyatakan ini sebuah temuan ya. Ini Iya. kan baru data yang dari patok, nisan, data catatan manuskrip, data cerita turun temurun, saksinya juga nggak ada. Jadi kalau diceritakan takut membias ya, takutnya nanti bersaing dengan yang lain.
cerita-cerita yang sudah berkembang dalam bentuk film Si Pitung dan sebagainya kan nanti jadi salah ya, apalagi ini di live ya. Jadi lebih baik ini Berarti hanya darah cerita pejuang keluarga. tetap turun ke garis generasinya. Nah, sekarang tetap jadi pejuang di TNI. Insya Allah. Jadi Intinya. kira-kira meninggalnya itu bagaimana? Karena waktu itu diceritakan oleh Bapak ya secara turun-temurun bahwa kakek itu dipenjara di Lawang Sewu Semarang. Hmm. Nah, Lawang Sewu Semarang itu dibangun Belanda itu berakhir pada tahun 1807. Nah, sehingga kita baru bisa memperkirakan wafatnya kapan. Wafatnya itu adalah karena beliau seorang pejuang, maka kita kira-kira di zaman itu peristiwa apa? Peristiwa kebangkitan nasional. Oh, Jadi 1900-an ya. apa yang menjadikan orang itu bangkit? Apa orang berarti kan kemarahan secara masif. Kemarahan secara masif yang disebabkan oleh tokoh idola utamanya dibunuh Belanda. Hmm. Nah, jadi masuk akal kan jadinya. Masuk akal, masuk akal. Nah, jadi cerita keluarga menyebutkan dibunuh di penjara di bawah tanah Lawang Sewu Semarang. Lawang Sewu Semarang berakhir dibangun 1807. Berarti kalau gitu penjara bawah tanah di Lawang Sewu Semarang itu istilahnya perdana yang di penjara itu ya kakek saya, Mbah Sarbini. Hmm. Jadi kira-kira itu Mbah Sarbini dan kelompoknya. Jadi kalau orang biasa di penjara biasa, tapi kalau orang yang dianggap musuh paling berat kan pasti ditaruh di penjara bawah tanahnya itu. Kan ada tokoh terkenal yang dari peta zaman dulu Pak Sarbini. Ada nggak hubungannya di situ? Oh iya. Nah, itu baru kita kira-kira saja ya. Mungkin orang kok ngasih nama Sarbini itu kan terngiang-ngiang dengan siapa sih sebenarnya Sarbini di Indonesia itu ya? Kenapa Oh, kok namanya dipakai tokoh tentara peta? Namanya Sarbini, ada Jenderal Sarbini. Jenderal Nah, Sarbini. berarti kan ada sosok Sarbini yang dijadikan nama sampai dicintai orang itu Sarbini yang mana. Jadi kira-kira itulah sejarah Oh, sebelumnya terinspirasi tentang gitu kakek ya. beliau. Nah, dari inspirasi itu saat saya jadi Danjon Sipur dulu, kira-kira tahun 2016-an ya, saya mengarang lagu itulah Sang Komandan. Ya, yang kemarin itu Jadi yang karena sang saya, komandan. Ya, ya, ya. jadi Danjon Sipur saya itu, saya kaget karena Batalyon Sipur 16 itu lambangnya kuda hitam. Hmm. Jadi saya langsung terinspirasi, kakek saya kan penunggang kuda hitam. Iya, 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 iya. Jadi saya bikinlah lagu Sang Komandan itu ya terinspirasi dari sosok kepemimpinan kakek buyut saya itu. Oke, siap. Ini Ya kisah menarik. seandainya itu memang sejarah, bukti-bukti sejarah, data primer, sekundernya semuanya bisa ketemu, catatannya ketemu semuanya, mungkin bisa gayung bersambut dengan sejarah kebangkitan nasional juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi lah. Zaman itu yang mau dan rela untuk bergerak demi membela rakyat dan bangsanya itu jumlahnya tadi inspirasi dari pitu orang pitulungan. Jadi hanya 7 orang Orang. awal mulanya. Siap, siap. Nah, jadi geger Cilegon sudah hancur, semua hancur. Jadi seperti apa ya masyarakat Indonesia apa ya kita mau dijajah terus. Tapi muncullah sosok-sosok pitu orang tadi itu mulai membangkitkan, bikin Hizbullah dan sebagainya, era pergerakan pertama. Dan setelah wafatnya kakek buyut itulah terjadi kemarahan massa di kalangan jajaran Hizbullah, muncullah itu kebangkitan nasional dengan pergerakan nasional yang berentet sampai kita merdeka. Jadi itulah intinya dari cerita lagu Sang Komandan itu jangan terlalu memikirkan kalau dari kakek buyut ya jangan memikirkan saat sekarang berjuang sebagai komandan tapi imbas dari ketulusan menjadi seorang komandan itu insya Allah akan ditiru pada generasi berikutnya jangan pernah menyerah bangkitlah
bangsa Indonesia sampailah cita-citanya sebagai Indonesia emas. Mudah-mudahan. Oke, mantap. Terima kasih, Mas Khalid. Karena ini kita dibatasi oleh waktu untuk live Zoom. Dan ini kisah intinya saya lihat di sini ada dua, yaitu salah satu kisah Mas Khalid masuk ke daftar Akabri sampai sekarang menjadi kolonel. Kemudian yang kedua ada kisah inspiratif dari pejuang terdahulu, dan kebetulan itu adalah kakek buyut. Berarti ini ada dua kisah ini sangat-sangat baik. Nah, itu saja Mas Khalid. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi generasi muda yang akan datang. Siap, terima kasih. Amin. Jim pamit. 99 Pamungkas. Pamungkas B99, Akabri 99. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.